Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Salam kenal buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, dan terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menonton channel saya dari awal sampai akhir. Inilah kegiatan saya sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas sore ini diawali dengan mengangkat jemuran hasil mencuci tadi pagi sebelum melakukan aktivitas keluar rumah. Lanjut mencuci piring bekas makan siang tadi. Setelah itu lanjut beberes rumah, mulai dari menyapu dan mengepel. Dan ini pakaian yang harus dilipat. Sebelum Pak Su ke kantor untuk jalankan tugas shift malam, saya minta tolong Pak Su untuk bantu melipat pakaian. Setelah pakaian selesai dilipat, waktunya dimasukkan ke dalam lemari pakaian masing-masing. Setelah itu beberes tempat tidur sebelum kita beristirahat di malam hari. Tempat tidur dikebas karena biasanya anak-anak bermain di tempat tidur. Selimut dilipat dan dikembalikan ke tempatnya masing-masing, begitupun juga bantal-bantal yang dipakai. Sebentar nanti akan berhamburan lagi, tetapi harus tetap dibereskan. Ini Pak Su dan anak-anak lagi bermain sebelum anak-anak pergi untuk latihan karate. Selesai merapikan dan membersihkan kamar, lanjut membersihkan ruang tengah. Ruang tengah baru dibersihkan karena saya dan Pak Su baru saja selesai melipat pakaian dan langsung dimasukkan ke dalam lemari masing-masing. Anak-anak yang sudah pergi ikut latihan karate dan Pak Su juga yang sedang siap-siap untuk menjalankan tugas shift malam. Saya lebih leluasa dalam melakukan tugas di rumah karena tidak dihalangi anak-anak, begitu juga tidak dihalangi Pak Su saat beberes rumah. Kalau Pak Su dan anak-anak ada di rumah saat beberes, selalu pekerjaan saya tidak selesai karena pasti bersihkan yang satu, yang satunya kotor lagi. Selalu saja seperti itu. Enaknya beberes rumah di saat Pak Su dan anak-anak lagi keluar atau di subuh hari saat Pak Su dan anak-anak masih tidur. Kalau menurut teman-teman, lebih enakan yang mana di saat kita beberes? Mohon di komen ya teman-teman. Ini Pak Su yang sudah mau berangkat dan si bocil yang tidak bisa tidur saat Pak Su tidak ada di rumah. Lanjut lagi di pagi hari ya teman-teman. Ini di pagi hari saya mau masak nasi goreng. Dan bumbunya ada bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merahnya diulek saja ya teman-teman. Kalau di daerah saya bilangnya digiling atau digerus. Tambahkan 2 butir telur yang sudah dikocok. Setelah itu saya menumis bumbu yang sudah diulek. Bumbunya matang, baru ditambahkan telur yang sudah dikocok tadi. Telurnya tidak langsung saya campurkan dengan bumbu yang sudah ditumis terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah telurnya masak, baru saya campurkan dengan bumbu yang sudah ditumis. Telur dan bumbunya diaduk sampai tercampur secara merata. Setelah itu ditambahkan nasi. Nasi ini nasi semalam ya teman-teman. Memang semalam saya masaknya lebih karena pagi ini rencananya mau buat nasi goreng untuk anak-anak dan bakso. Di video-video sebelumnya sempat saya bilang kalau saya tidak bisa makan di pagi hari. Kalau makan di pagi hari pastinya jadi lemas, berkeringat, dan sakit perut. Saya biasanya sarapan di atas jam 10. Kalau tidak sempat, ya harus menunggu sampai makan siang. Kalau ada saran dari teman-teman atau ada pengalaman yang mau dibagikan, mohon di komen. Proses membuat nasi gorengnya seperti ini saja ya teman-teman, dan sudah ada di video-video sebelumnya. Sering saya buat karena ini favorit Pak Su dan anak-anak, nasi goreng kecap. Apalagi ditambahkan dengan kerupuk goreng, ini kerupuk udang. Pak Su sudah pulang dan selesai sarapan, kita langsung ke rumah mertua. Video ini diambil saat pulang dari rumah mertua dan kita sempat beli ikan,
beli cabai, beli tomat, beli bawang-bawangan, dan kita juga sempat mampir untuk beli buah semangka buat anak-anak di rumah. Waktu perjalanan pulang hujan deras ya teman-teman, dan kita mampir untuk berteduh sebentar. Kita lanjutkan perjalanan, ternyata di daerah rumah kita tidak ada hujan, dan itu hanya hujan lokal ya teman-teman. Mampir lagi ke warung buat beli susu kotak, susu saset, dan jajan buat anak-anak. Ini barang-barang yang kita beli saat mampir ke warung, dan juga ada bumbu-bumbu yang kita beli saat perjalanan pulang ke rumah. Ikannya masih segar sekali ya teman-teman. Sebelum masak, jangan lupa masak nasi dulu sebelum lauknya disiapkan, karena keseringan ada yang lupa nasinya belum masak tapi lauknya sudah masak. Akhirnya menunggu lagi untuk masak nasi dulu. Saya juga pernah seperti begitu ya teman-teman, dan ujung-ujungnya Pak Su beli nasi ke warung. Sementara nasinya dimasak, saya menyiapkan bumbu-bumbu. Hari ini saya akan buat sayur dari jantung pisang kalau di daerah saya bilangnya. Kalau di daerah teman-teman apa ya? Terus ada ikan goreng dan juga ada ikan yang dimasak, masak kuning biasanya di daerah saya bilang. Belum bumbu-bumbunya diiris, sudah dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Ada bawang bombay, ada tomat yang diiris-iris, ada bawang, ada serai, ada lengkuas. Bawangnya diiris-iris seperti itu saja ya teman-teman, karena sebentar nanti akan saya blender. Saya biasanya menggunakan blender saja karena kalau bumbunya dalam jumlah banyak tidak mampu diulek, karena tangan saya sakit akibat pernah jatuh dengan motor dan tulangnya patah. Sambil nonton video saya yang lagi masak-masak, saya mau bercerita sedikit tentang kejadian saya kecelakaan di tanggal 31 April 2021. Saat itu Pak Su sedang shift jaga sore di ruang IGD. Waktu saya masuk dengan kasus laka lantas, Pak Su tidak sempat mengenali wajah saya karena wajah sudah penuh dengan darah. Hampir semua tulang wajah saya patah, biasa medisnya bilang fraktur. Pak Su tidak sempat mengenali bahwa itu istrinya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian ada saksi yang datang memberikan keterangan, baru dari situ Pak Su tahu bahwa itu saya. Dan bagaimana respon Pak Su saat itu ketika yang ditangani itu istrinya sendiri. Pak Su langsung bingung, tidak tahu mau buat apa lagi, dan tidak bisa bertindak untuk menangani pasien yang ada di situ. Pasien itu saya sendiri. Betapa kuatnya Pak Su menghadapi keadaan seperti itu. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap dijaga dan dilindungi dalam segala aktivitas, dalam segala tugas dan tanggung jawabnya di hari-hari ke depan. Lanjut video masak-masaknya ya teman-teman. Itu sayur jantung pisang dicampur sedikit daun pepaya. Lebih enak dikasih sedikit daun pepaya, lebih gurih ya teman-teman. Asalkan jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pasti rasanya pahit. Kalau sering saya nonton di videonya Maria itu disebut daun kates, buah kates kesukaan adik Al. Tapi kalau di daerah saya ya tetap disebut pepaya. Dan ini ikan masak kuningnya sudah hampir matang, saya tambahkan tomat biar lebih segar rasanya dan kelihatannya lebih menarik. Tapi ini masih kurang daun kemangi ya teman-teman. Kalau dikasih daun kemangi pasti lebih enak dan lebih menarik lagi. Langsung dirasa, setelah rasanya enak langsung kompornya dimatikan dan siap disajikan. Itu sayurnya banyak ya teman-teman, karena sayurnya dikasih sama mama. Saya masak terus dibagi lagi dengan mama, karena sekarang mama
sama adik tinggal sendiri, bapak lagi ke daerah Papua. Jadi cuman mereka berdua yang ada di rumah. Selesai masak-masak, langsung saya bersama Pak Su dan anak-anak makan siang. Selesai makan siang, baru saya rapikan, terus saya bersihkan kompor dan bersihkan piring dan alat-alat masak yang tadi dipakai. Sampai di sini dulu video hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.